La mubaddila li kalimatihi. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah kalimat-kalimat Al-Quran. Maksudnya la mubaddila li kalimatihi ay la yaqdiru ahadun an yughayyira syai'an minal Quran. Tidak ada seorang pun yang bisa merubah sesuatu pun dari Al-Quran, bagian terkecil pun dari Al-Quran. Allah memerintah Kanjeng Nabi Muhammad SAW untuk membacakan Al-Quran kepada orang-orang saat itu, termasuk orang-orang kafir. Bacakan kepada mereka, dan kamu jangan takut Quran nanti tatkala didengar oleh orang kafir, kemudian orang kafir mengganti-ganti Quran itu. Fala tahsya min qira'atika alaihim tabdilahu. Jangan kau takut, jangan kau khawatir karena kamu membacakan Al-Quran kepada mereka, lantas mereka bisa kemudian merubah Al-Quran, memalsukan Al-Quran. Jangan takut demikian. Bal huwa mahfudun min dalik, karena Al-Quran itu terjaga. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfi la yaumil qiyamah. Gak bisa kedatangan perkara yang batil, sesuatu yang dari luar yang ingin memalsukan Al-Quran, baik dari depan, dari belakang, dari arah manapun. Gak bisa seseorang mengganti Al-Quran ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Maka Al-Quran itu akan terus tetap terjaga keasliannya. Hal ini tidak sama dengan kitab-kitab suci yang lain, karena kitab-kitab suci yang lain itu semuanya telah dirubah-rubah. Hal ini berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran tidak bisa dirubah. Al-Quran gak bisa dihapus. Satu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi berfirman kepada baginda Nabi Muhammad SAW, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, anzaltu alaika kitaban la yaksiluhul ma. Aku telah menurunkan kepadamu Kanjeng Nabi kitaban, satu kitab, la yaksiluhul ma, yang tidak bisa dihapus oleh air, enggak bisa dilebur oleh air. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu dihafal. Begitu dihafal masuk ke dalam hati. Apa yang tertulis dalam hati gak bisa dicuci dengan air, gak bisa dilebur, dihapus dengan penghapus, gak bisa dilebur dengan air, dengan apapun gak bisa. Itu Al-Quran. Maka Al-Quran itu dihafal oleh banyak orang, beda dengan kitab suci yang lain. Kalau kitab suci yang lain, jangankan orang biasa, pendetanya, ulamanya pun juga tidak hafal kitab sucinya. Ini beda dengan Al-Quran. Maka banyak sekali anak-anak kecil di usia yang masih balita itu bisa menghafalkan Al-Quran, sehingga Al-Quran itu terjaga. La mubaddila li kalimatihi. Tidak seorang pun bisa mengubah atau memalsukan Al-Quran. Ya. Ada satu kisah yang diceritakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Kisah ini terjadi pada zaman atau pada masa di mana Khalifah Al-Ma'mun saat itu belum menjadi khalifah tapi menjadi amir. Al-Ma'mun ini memiliki satu majelis pengajian. Kemudian di majelis tersebut datanglah orang laki-laki Yahudi. Dia memakai baju yang bagus, wajahnya tampan, aromanya wangi. Kemudian di majelis itu dia mengungkapkan beberapa perkataan yang begitu indah, begitu baik. Setelah majelis itu bubar, Al-Ma'mun kemudian menghampiri orang tersebut, kemudian menanyai agamanya. Dia menjawab agamanya Yahudi. Kenapa gak masuk Islam saja? Dia tidak mau. Ditawari masuk Islam tidak mau. Tapi datang ke majelisnya, ditawari masuk Islam tidak mau. Kurang lebih sekitar ada setahun setelah kejadian itu, orang itu datang lagi. Begitu diberi kesempatan untuk berbicara, orang itu kemudian berbicara tentang fikih,
tentang agama Islam dengan baiknya. Dan kemudian setelah selesai, Al-Ma'mun pun bertanya, mengapa bisa dia berbicara tentang keislaman? Ternyata dia mengaku kalau dia sudah masuk Islam. Jadi tahun kemarin ditawari masuk Islam tidak mau, yang tahun sekarang dia sudah masuk Islam. Akhirnya Al-Ma'mun kemudian bertanya, kenapa kamu masuk Islam? Tahun kemarin bukankah aku menawari kamu untuk masuk Islam, tapi kamu tidak mau. Sedangkan sekarang kamu datang ke sini, kamu sudah masuk Islam. Apa yang membuat kamu masuk Islam? Apa yang menjadikan kamu tertarik untuk masuk Islam? Dia mengatakan, saya ini adalah seorang khattat, tukang penulis. Nulis maksudnya tulisannya bagus, kayak khat gitu. Khatnya bagus. Ingat kalau dulu itu mengandalkan keahlian. Kalau nulis keping tulisannya bagus mengandalkan keahlian. Kalau sekarang tidak. Karena sekarang font apapun ada di komputer. Meskipun tulisannya sendiri jelek, kalau di print menjadi bagus. Tinggal milih fontnya apa gitu. Kalau dulu mau nulis itu harus cari khattat, tukang tulis yang bagus. Ibaratkan nulis Al-Qur'an itu kan kalau dulu bukan pakai komputer, jadi harus pakai tulisan tangan, dan itu orang yang betul-betul mahir sehingga bagus fontnya itu ya. Dia itu seorang khattat. Satu ketika dia itu penasaran mengenai kitab-kitab suci yang ada, mulai Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dia ingin menguji mana sih kitab yang benar, mana sih kitab yang asli, yang masih betul-betul orisinil sebagaimana ia diturunkan. Dan saat itu tiga-tiganya ada, karena orang Yahudi ada, orang Nasrani ada, orang Islam ada, dengan memakai kitab mereka. Kemudian dia pertama menulis kitab Taurat dengan tulisan yang bagus, disalin ya, jadi ada kitab Taurat dulu kan belum ada percetakan, jadi kalau untuk memperbanyak ya disalin, ditulis sendiri manual ya, ditulis. Jadi kitab Taurat yang ada dia ambil, kemudian dia ambil kertas, dia salin dari awal sampai akhir. Cuma dalam menyalinnya itu dia tambah-tambahi, ada yang dikurangi, ditambahi, sengaja dia ditambahi, dikurangi, ditambahi, kurangi, kadang dibalak-balik, tapi tulisannya bagus, rapi itu. Lah setelah ditulis bagus, kemudian kitab ini diserahkan ke tempat peribadatannya orang Yahudi. Di situ ketemu sama pendetanya. Ya. Dia berikan sebagai ditawarkan, ini ada kitab Taurat bagus, tulisannya bagus gitu. Sehingga kitab ini kemudian diterima, bahkan dia mendapatkan hadiah karena telah menulis dan telah menyalin kitab Taurat dengan tulisan yang sangat indah dan bagus. Percobaan kedua, dia nulis kitab Injil, disalin kitab Injil, ditambah, dikurangi, ditambah, dikurangi. Setelah selesai, kitab dengan tulisan khat yang bagus itu diserahkan ke gereja. Datanglah ke pendeta. Dia menyodorkan, menawarkan, saya menjual kitab ini, maukah kamu membelinya? Dia terkesima, oh kok bagus sekali Injilmu ini, tulisannya apa? Diwala-wali, didelok, dibeli dengan harga yang mahal. Dan yang ketiga, orang ini menulis Al-Quran dengan tulisan yang sama, dengan tulisan yang indah, dan teorinya sama, itu dikurang-kurangi. Qurannya itu ada yang kurang, ada yang kebalik gitu tulisannya. Sami'an basiro, basiro sami'an, disengaja dia ingin memalsukan. Kemudian dia datang ke namanya warrokin, warrok ini dari kata warokoh. Kalau sekarang semisal percetakan untuk disebar, ya, untuk dijual, diperbanyak lagi, warrok.
Kemudian di situ diterima, kemudian begitu dibuka langsung ketemu bahwa Qur'annya tadi ada kekurangannya di situ, ada kekeliruan. Meskipun kekeliruannya tidak sebanyak Taurat dan Injil tadi, disengaja tadi, tapi ketemu. Dan itu kitabnya nggak diterima, bahkan dia dicaci maki dan kitab itu kemudian dibuang. Dan saat itulah kemudian dia berkesimpulan, fa'alimtu anna hadza kitabun mahfuz. Sejak saat itu kemudian aku baru tahu bahwa Quran adalah kitab yang terjaga. Buktinya saya memasukkan kitab Injil, ya Injilnya diterima. Saya memalsukan kitab Taurat, Tauratnya diterima. Tapi begitu saya memalsukan Al-Quran, maka Quran tulisanku dibuang, nggak diterima. Karena ketahuan ada yang kurang, ada yang tambah. Fakana hadza sababa islami, dan ini adalah sebab kemudian aku masuk Islam. Kejadian ini kemudian diceritakan kepada Sufyan bin Uyainah. Komentarnya Sufyan bin Uyainah, dia mengatakan kalau kitab Taurat dan Injil itu berbeda dengan Al-Quran. Kenapa Kak? Kalau Taurat dan Injil lolos, sementara Al-Quran nggak lolos tadi setelah dipalsukan. Ini karena faktor penjagaannya. Mengenai kitab Taurat dan Injil di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bimastuhfiru min kitabillah, ya. Kalau keduanya, mereka para pendeta itu diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah, Injil dan Taurat itu. Artinya yang menjaganya Allah memerintahkan kepada mereka, kepada ulamanya, kepada pendetanya. Lah karena yang menjaga adalah manusia, tentu banyak teledornya, akhirnya banyak pemalsuan di situ. Hal ini berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran ini yang jaga bukan ulamanya, bukan kiainya, tapi yang menjaga langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan adzikr, yaitu Al-Quran, dan kami pula yang menjaganya, yaitu Allah yang menjaganya. Karena Allah yang menjaganya, maka kata Sufyan bin Uyainah, maka Al-Quran akan tetap terjaga sampai hari kiamat dan tidak akan sia-sia dan sirna. La ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Dan Al-Quran, maka Al-Quran yang nyampe kepada kita ini adalah Al-Quran yang masih orisinil sebagaimana diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ini ditulis, dibukukan setelah Kanjeng Nabi wafat. Pada zaman Kanjeng Nabi, Quran itu dihafal. Pada zaman Abu Bakar, para penghafal Quran itu banyak yang tewas karena ikut perang. Bahkan satu kali perang ada 70 penghafal Quran meninggal. Maka ada kekhawatiran, ini kalau Al-Quran nggak ditulis, yang hafal mati, ya sudah Al-Quran hilang, kekhawatirannya. Maka di zaman Sayyidina Abu Bakar kemudian dikumpulkan tulisan-tulisan yang dulu berserakan itu, karena belum ada kertas di zaman dulu. Sahabat menulis, ada yang di tembok, ada yang di sandal, ada yang di pelapah kurma, ada yang di kulitnya kambing dan seterusnya. Berbagai media pokoknya ditulis itu. Ada sahabat ini menyimpan beberapa ayat, sahabat itu menyimpan beberapa ayat tulisannya, ya. Maka saat itulah kemudian Sayyidina Abu Bakar menyuruh Zaid bin Thabit untuk menyalin, karena Zaid bin Thabit dulu yang nulis di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi itu pun tadi berserakan. Maka di zaman Sayyidina Abu Bakar ingin dijadikan satu. Quran itu dijadikan satu, tulisannya dari yang berbagai media yang ada di mana-mana, disimpan banyak sahabat itu. Lah kemudian diumumkan pengumpulan
data Al-Quran itu. Dan para sahabat kemudian nyetor. Dan kalau nyetor tulisan itu ada syaratnya, bahwa tulisan itu betul-betul ditulis di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh nulis sendiri, karena khawatir tulisannya tidak sama dengan yang asli. Yang tahu kan Kanjeng Nabi. Misalnya nulis kata zakat. Zakat itu kalau kita nulis sendiri kan kafnya ada alif. Kalau mushaf kan baik waw, zakat begitu. Nah, kan ada perbedaan tulisan. Nah, itu harus disaksikan oleh Kanjeng Nabi. Dan kalau Nabi menyaksikan, harus ada 2 orang saksi yang mengatakan itu betul-betul ditulis di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. 1 hari, 2 hari ditulis, semuanya datang. Pokoknya harus ada saksinya. Jadi nggak sembarangan disetor langsung disalin, setor enggak. Jadi harus ada 2 orang saksinya. Nah, kemudian Al-Quran sudah selesai ditulis, ya. Ternyata ada yang tersisa. Sahabat semuanya hafal, tapi datanya nggak ada, tulisannya nggak ada. Ini apa ini? Al-Quran ini kurang. Semuanya hafal, tapi yang nyetor tulisan nggak ada, tulisannya nggak ada. Yaitu ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum. Ayat itu yang tidak ada yang nyetor. Terus beberapa hari setelahnya kemudian ada seorang sahabat yang nyetor, namanya Huzaimah bin Thabit. Dia nyetor, tapi dia nyetor tidak ada saksi. Sebelumnya ada Sayyidina Umar itu pernah nyetor juga tulisan kepada Zaid bin Sabit, tapi ditolak oleh Zaid bin Sabit karena Sayyidina Umar nyetor tapi tidak disertai 2 orang saksi, ditolak. Jadi syaratnya harus ada dua orang saksi. Lah Huzaimah ini dia nyetor tapi gak ada saksi. Saat itu ditunggu-tunggu, gak ada yang lain, gak ada sahabat yang lain yang nyetor, jadi gak ada saksinya. Maka apa yang terjadi? Kebingungan di situ. Iya apa? Ditulis kalau saksi nih, gak ditulis. Para sahabat semuanya hafal ayat tersebut, hafal. Ada memang bagian dari Al-Quran, tapi karena ditulis, ya harus berbekal data tulisan. Dan saat itulah kemudian ada orang yang menasihati Zaid, Zaid uktubuha, sudah tulis saja tulisan, meskipun tidak ada saksinya, tulis itu. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ala syahadatahu bi syahadati rajulaini. Karena khusus untuk Huzaimah ini sahabat istimewa. Huzaimah ini dulu pernah didhawuhi sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa persaksiannya Huzaimah, seorang Huzaimah itu setara dengan 2 orang. Nah, dengan berbekal keterangan inilah kemudian ya sudah ditulis, meskipun tidak ada 2 saksi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi setelah mengatakan bahwa Huzaimah ini persaksiannya setara dengan 2 orang, ini ditulis. Bagaimana itu kejadiannya? Rasul kok mengatakan demikian? Satu ketika Kanjeng Nabi membeli kuda, membeli kuda ke orang Badui, orang dusun, orang pedalaman. Begitu mau beli unta sudah cocok, ya ini unta, ya ini untanya tak beli. Gitu. Tapi aku gak bawa uang, ayo ikut aku ke rumah, tak ngambil uang, nanti di rumah tak bayar. Ya sudah, hanya dituntun kudanya ini. Rasul berjalan di depannya. Karena Rasul jalannya lebih cepat, akhirnya onta ini sama orang yang punya agak di belakang, ketinggalan gitu. Di tengah jalan kemudian ternyata banyak orang yang menghampiri, ingin membeli kuda ini. Sudah terjadi tawar-menawar gitu. Kemudian Rasul menyadari hal ini, kemudian Rasul berbalik ke orang tersebut. Loh, ini kan onta kan sudah aku beli, kenapa kamu jual? Loh enggak, kapan kamu beli? Aku enggak menjual sama kamu, katanya orang Baduinya. Kalau memang kamu merasa aku menjual sama kamu,
Coba datangkan saksinya. Siapa saksinya? Memang ada saksinya. Harus saksi. Saat itu nggak ada yang bersaksi karena memang tidak ada yang melihat. Ada banyak orang tapi nggak melihat kalau itu terjadi jual beli antara pemilik kuda orang Badui sama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saat itu kemudian ada sahabat Huzaimah ini kemudian maju datang kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian mengatakan kepada orang Badui, ana asyhadu annaka qad bayatahu. Aku bersaksi bahwa kamu telah menjual kuda ini kepada Nabi. Lah karena sudah ada saksi kemudian orang itu setuju, ya sudah, ternyata dijual kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah selesai kemudian Kanjeng Nabi tanya, kamu tuh tadi bersaksi, emang kamu lihat mengaku aku beli kamu udah ada gitu, kamu baru datang gitu kan. Apa katanya Huzaimah? Iya ya Rasul, aku memang tidak melihat, tapi aku akan senantiasa membenarkanmu. Wong urusan akhirat yang besar saja aku membenarkanmu, apalagi hanya cuma jual beli. Maka aku bersaksi dengan ilmuku. Saksi jadi saksi itu bukan hanya sekedar saksi mata, tapi kalau orang sekarang ada namanya saksi ahli. Dia bersaksi dengan ilmunya, dengan teorinya gitu. Kalau kau tidak pernah bohong, senantiasa jujur, kamu dapat wahyu dan aku beriman kepada Allah karenamu, maka bagaimana aku tidak membenarkan jual beli yang terjadi antara dia dengan engkau ya Rasulullah. Maka saat itulah kemudian Rasul mengatakan kepada Huzaimah bahwa persaksian Huzaimah itu setara dengan persaksian 2 orang. Nah, berbekal dengan cerita inilah kemudian penulisan ayat yang tadi tersisa setelah ditulis oleh Zaid bin Sabit tetap diterima dari sahabat Huzaimah karena ini ada kekhususan yang diberikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat yang tersisa itu ada 2 ayat dari akhir daripada surat At-Taubah, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim.